Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas webcomic One Punch Man chapter 134. Nah, untuk chapter kali ini itu lebih fokus ke asosiasi yang bernama Neo Hero, atau bisa dibilang ini adalah arc dari Neo Hero. Jadi untuk chapter kali ini itu banyak hal yang menarik. Dari mulai Blue yang tertarik melihat Saitama dan Suiryu yang tidak kenal dengan Saitama. Padahal di One Punch Man Season 2 mereka bertemu pada saat turnamen Super Fight. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 134. Oke, jadi di awal chapter itu kita melihat para bawahan dari Fubuki sedang menonton sebuah berita yang isinya memuji asosiasi yang bernama Neo Hero. Dari mulai Ryomon yang diberitakan jika dia menangkap sebuah kriminal yang bernama Varga, dan Varga sudah dikarantina di fasilitas pahlawan Neo Hero. Setelah itu ada seseorang warga yang diwawancarai jika pahlawan Neo Hero itu sangatlah luar biasa, dan dia jika besar nanti ingin menjadi pahlawan dari Neo Hero. Ada juga Asel yang memusnahkan monster yang bernama Gogogyo yang mengamuk di kota V. Dan ternyata Gogogyo ini mempunyai beberapa anak buah yang tersisa, tapi mereka semua dihancurkan oleh tim Blizzard yang dipimpin oleh Fubuki. Ya, para bawahan Fubuki yang melihat berita lumayan terkejut karena monster yang mereka kalahkan hanyalah anak buah dari Gogogyo. Padahal di pikiran mereka, jika monster itu adalah harimau yang mencapai iblis. Dan para bawahan Fubuki juga ingin keluar dari asosiasi pahlawan dan mulai tertarik dengan Neo Hero agar bisa memakai baju tempurnya untuk bisa lebih kuat lagi. Tapi sebelum mereka bisa pindah, mereka harus bilang dulu ke Fubuki sebagai ketua dari Blizzard. Dan di sini kita juga diberitahu jika Fubuki akhirnya naik ke peringkat kelas A. Ya mungkin karena Saitama juga, Fubuki mau naik ke kelas A setelah banyak berbicara dengan Saitama. Nah, karena para bawahan Fubuki ingin pindah ke Neo Hero, mereka berniat bilang ke Fubuki, tapi ternyata Fubuki sedang berbicara dengan seseorang di sebuah ruang pikiran. Mountain Ave yang seorang bawahan Fubuki lumayan cemas, karena Fubuki tiap harinya berjam-jam di sebuah ruang pikiran bersama seseorang. Dan kalau Mimin lihat, kemungkinan itu adalah Saikos yang sedang bersama Fubuki. Di sini terlihat ya, Fubuki dan Saiko sedang menempelkan jidat mereka berdua, dan tiba-tiba aja mereka memasuki sebuah ruang pikiran. Nah, di ruang pikiran itu seperti tempat yang dimana banyak rerumputan yang sangat tinggi. Fubuki dan Saikos mereka berkomunikasi. Saikos mengatakan jika dirinya gagal dan tidak ada pengampunan. Ya, Fubuki menanyakan apa maksudnya, tapi masih belum jelas apa yang dimaksud dengan Saikos jika dirinya gagal, karena Saikos sendiri tidak mengetahuinya. Setelah itu Shin pun berpindah ke Suiryu yang sedang menaiki sebuah motor yang menuju ke asosiasi pahlawan. Nah, ketika Suiryu sedang mengendarai motor, ada yang berbicara tentang kehebatan pahlawan Neo Hero. Di sini Mimin kurang tahu yang ngomong Suiryu atau siapa, tapi intinya mah ya begitulah. Dari mulai Webi Gaza yang seorang pahlawan mantan idol, lagu barunya sudah mencapai lebih dari 90 juta unduhan. Ada juga Raiden yang mengguncang seluruh dunia setelah bentrok di jalanan dengan puri-puri prisoner. Dan ada juga dalam hal popularitas di dalam kalangan wanita, yaitu Asel yang dikenal telah menjadi pemimpin dari Neo Hero, sekaligus pemimpin yang disebut sebagai pemburu. Ada juga mantan seniman bela diri, yaitu Suiryu. Saat ini Suiryu adalah pemimpin Neo Hero dan pahlawan yang bagus untuk organisasi, serta tampil baik dengan penggemar dan pewawancara. Setelah itu Suiryu mengatakan ada informasi jika klub penggemar resmi dibentuk untuk setiap pemimpin Neo Hero, dan jumlah pendaftarnya juga sangatlah banyak. Dan Suiryu juga tidak menyangka-nyangka jika Suiko dan dirinya akan menjadi pahlawan pada waktu yang sama. Ada juga pahlawan peringkat teratas di Neo Hero yang bernama Blue, yaitu anak dari Blaze. Nah, ketika seseorang sedang berbicara dengan Suiryu tentang Blue, tiba-tiba aja Suiryu yang sedang menaiki motor, ada sebuah jet drone yang sedang terbang atau melintas di langit menuju asosiasi pahlawan. Suiryu yang melihat itu langsung berpikiran apakah itu Blue dan apa alasan Blue pergi ke asosiasi pahlawan. Setelah itu Blue pun sampai ke asosiasi pahlawan dan masuk ke pintu masuk utama. Nah, ketika Blue ingin masuk, ada seorang penjaga yang mengatakan ke Blue jika asosiasi pahlawan sedang dalam situasi yang tegang, dan lagian orang yang tidak memiliki izin tidak bisa masuk ke dalam. Dan tiba-tiba aja Blue sangat bersemangat memperkenalkan dirinya jika dia adalah pahlawan peringkat atas dari pahlawan Neo Hero. Karena tidak ada yang menjawab panggilannya, jadi dia datang sendiri ke asosiasi pahlawan. Jadi maksud kedatangan Blue ini ingin memberikan saran pribadi untuk masa depan industri pahlawan, dan dia juga ingin bertanya tentang ayahnya, yaitu Blaze.
Di sini terlihat Blue seperti berteriak ke asosiasi pahlawan dari luar karena tidak diizinkan masuk. Nah, ketika Blue sedang berteriak, dia juga bertemu dengan asosiasi korban nama Hiro yang sedang demo di luar markas asosiasi pahlawan. Dan tiba-tiba aja, Blue yang melihat para pahlawan yang berdemo langsung mengajak berbicara ke seseorang pahlawan. Jika pahlawan yang sedang ditunjuk oleh Blue adalah senjata rahasia yang tidak terdaftar di list pahlawan. Dan Blue juga sudah mengetahui jika orang itu bukan orang biasa. Tiba-tiba aja Blue berpikiran jika orang yang menyembunyikan kekuatan ini ingin menjadi Blaze selanjutnya. Ya, tapi Blue tidak akan membiarkannya untuk menjatuhkan Blaze dan mengambil tempat nomor satunya. Dan Blue di sini lumayan sombong jika hanya dirinya lah yang bisa melakukannya untuk menjadi nomor satu. Ya, koplaknya para korban nama Hiro ini masih bingung apakah Blue ini sedang ngomong dengan mereka. Nah, setelah itu Blue pun menanyakan nama tentang orang yang dia maksud. Dan tiba-tiba aja salah satu pahlawan memberitahu jika namanya Dr. Grumpy Fervor. Tapi Blue menjawab jika bukan dia yang dimaksud oleh Blue. Setelah itu ada juga yang mengenalkan jika dia bernama Great Degenerate. Nah, kampretnya Blue malah marah-marah karena bukan orang itu yang dimaksud olehnya, tapi orang yang di sampingnya. Masih kecil aja udah marah-marah ini anak Blaze. Padahal mah cuma hal sepele gitu. Dan ternyata orang yang di samping yang dimaksud oleh Blue adalah Saitama yang seorang ketua dari asosiasi korban nama Hiro. Nah, karena anggota dari Saitama menyebut Saitama Cepet Baldi, Blue pun menanyakan kepada Saitama siapa nama aslinya. Setelah itu Cepet Baldi pun mengenalkan dirinya jika namanya adalah Saitama. Setelah itu Blue pun mulai berbicara ke seseorang yang bernama Saitama ini, jika mungkin mereka akan bertemu di sebuah medan pertempuran. Jadi intinya mah Blue ini seperti ngajak Saitama untuk menjadi siapa yang lebih kuat dan menjadi nomor satu. Dan setelah Blue berbicara, dia pun pergi dari hadapan Saitama. Nah, setelah itu Saitama pun menanyakan ke anggotanya jika yang berbicara tadi siapa. Anggotanya menjawab jika dia adalah salah satu pemimpin dari organisasi Neo Hero. Nah, tiba-tiba aja ada seseorang yang nyaut jika namanya adalah Saitama. Dan ternyata itu adalah Suiko yang ingin berbicara kepada Saitama. Dan dia baru mengetahuinya jika namanya adalah Saitama setelah Saitama berbicara dengan Blue tadi. Jadi maksud kedatangan Suiko ini ingin berterima kasih kepada Saitama karena dia diselamatkan oleh si botak Saitama oleh monster berlevel naga. Nah, yang kocak dari itu, yang jawab malah anggota dari Saitama jika mereka berhasil tepat waktu untuk menyelamatkan Suiko. Padahal mah Saitama solo lawan monsternya, tapi para asosiasi korban nama Hiro malah mengira jika ini kerjasama tim. Menarik nih. Nah, momen kampretnya ketika Toho Warrior dari anggota Saitama menanyakan apakah Suiko mempunyai nama hero-nya, tapi Suiko tidak nyaut perkataan tadi dan malah bilang ingin berbicara dengan Saitama. Jadi kayak dikacangin gitulah. Setelah itu Suiko pun berbicara dengan Saitama dan bertanya jika Saitama ini sangat kuat kan. Nah, sepertinya di sini Suiko sangat menghormati Saitama, bahkan dia sampai memanggil Saitama dengan tuan. Suiko bilang walaupun dia sudah mengarahkan seluruh kekuatannya, dia tetap tidak bisa mengalahkan musuhnya. Tapi Tuan Saitama hanya mengalahkannya dengan 1 kali pukulan. Dan Suiko pun mengenalkan dirinya kepada Saitama jika namanya adalah Suiko. Tapi dengan jawaban singkat dan padat, Saitama pun bilang oke. Di sini ya, Suiko pun melanjutkan perkataannya bagaimana Saitama bisa sekuat itu. Dan Suiko berniat bertukar teknik untuk seni bela dirinya. Jadi maksudnya itu, Saitama mengajarkan Suiko teknik bela dirinya, dan Suiko pun sebaliknya kepada Saitama. Dan Saitama menjawab seperti biasa, jika yang dilakukannya hanyalah push up, sit up, dan lain-lain. Dan kocaknya, Suiko yang tadinya banyak senyum, tiba-tiba ekspresi mukanya langsung berubah, karena mungkin dipermainkan oleh Saitama. Ya emang sulit sih bikin orang percaya jika Saitama hanya mendapatkan kekuatan dari situ, tapi emang kenyataannya begitu woy. Nah, setelah itu tiba-tiba aja ada yang memanggil Suiko dan mereka sudah tidak bertemu beberapa tahun. Ya karena itu Suiko pun menengok ke belakang, kira-kira siapa sih yang memanggil namanya. Dan ternyata itu adalah Suiryu yang seorang kakak dari Suiko. Di sini Suiryu lumayan bangga dengan Suiko karena bisa menjadi pahlawan kelas A. Dan Suiryu mengatakan jika dia menjadi salah satu Neo Leaders. Suiko pun menjawab jika dia baru tahu ternyata ada lebih dari satu asosiasi yang memperkerjakan pahlawan. Dan Suiko memuji Suiryu karena itu hebat bisa menjadi Neo Leader.
Nggak lama kemudian, Suiko menangis ke Suiryu karena dia bersyukur bisa melihat Suiryu yang menjadi serius dan mencari pekerjaan yang layak. Ya kalau dengar perkataan Suiko ini, kayaknya dulu Suiryu lumayan tidak berguna dan hanya bermain-main mulu. Dan tiba-tiba aja Suiryu pun menawarkan kepada Suiko jika adiknya bisa masuk ke New Hero. Menurut Suiryu, tidak ada hal yang bagus terjadi jika Suiko ada di asosiasi pahlawan, karena asosiasi pahlawan sendiri tidak dilirik oleh publik lagi. Dan Suiko pun membantah itu dan mengatakan itu tidak benar kan kepada Saitama. Di sini tiba-tiba aja Suiryu kebingungan siapa itu Saitama. Dan Suiko menjawab jika Saitama ini adalah seseorang yang lebih kuat daripada Suiryu. Nah, dari sini aja kita mengetahui jika Suiryu tidak mengetahui siapa Saitama. Padahal di One Punch Man Season 2, mereka pernah bertemu di Super Fight dan Saitama menyelamatkan Suiryu dari Bakuzan yang menjadi monster. Nah, yang pasti Suiryu bakal mengingat siapa penyelamatnya ketika dia hampir mati, dan itu seharusnya diingat oleh Suiryu. Lalu, kenapa bisa Suiryu tidak mengetahui siapa Saitama? Jawabannya ya simple, karena di webcomic tidak ditampilkan turnamen Super Fight seperti di manga versi Murata. Ya kan pertemuan Saitama dan Suiryu hanya terjadi di Super Fight. Ya jelas Suiryu tidak mengetahuinya ketika di webcomic karena tidak bertemu dengan Saitama. Oke, kita balik ke pembahasan. Nah, Suiko juga memberitahu kepada Saitama jika yang di depannya adalah kakaknya, yaitu Suiryu. Tiba-tiba aja Suiryu di sini mulai songong karena Suiko mengatakan jika Saitama lebih kuat dari dirinya. Dan tiba-tiba aja Suiryu mengangkat kakinya dan mengarahkan kakinya ke Saitama. Tapi yang jelas di sini Suiryu cuma mengangkat kakinya ke wajah Saitama, tapi tidak menendangnya. Dan Suiryu menyombongkan dirinya jika tidak mungkin si botak Saitama melampauinya dalam hal kekuatan. Dan jika Saitama ingin menjadi pahlawan yang hebat, Suiryu akan mengizinkan Saitama untuk berkencan dengan adik perempuannya. Ya jelas di sini Suiko berteriak kepada Suiryu jika dia adalah yang menyelamatkan hidupnya, jangan dibecandain. Setelah itu topik pembicaraan berganti lagi, yang dimana Suiryu mengatakan ke Suiko jika dia harus pindah ke New Hero. Dan Suiryu juga mengajak Saitama untuk pindah ke New Hero, apakah si botak Saitama mau? Dan Saitama menjawab jika dia akan ada di asosiasi pahlawan dan tidak mau berurusan dengan pindah lagi. Dan karena Suiko juga diajak Suiryu, dia pun menolak ajakan kakaknya karena dia tidak mau menggunakan baju armor karena sangat kuno. Ya Suiryu pun menjawab padahal dia cukup menyukainya dengan baju tempur ini. Dan harusnya Suiko juga merasakan baju tempur karena ada beberapa fitur luar biasa dari baju tempurnya. Dan Suiko pun udah males menanggapinya dan menyuruh Suiryu untuk pulang. Setelah itu Shin pun berpindah ke Blue yang sedang pulang setelah dari asosiasi pahlawan. Di perjalanannya, ternyata Blue bertemu dengan Genos yang dimana Genos ingin membicarakan sesuatu kepada Blue. Jadi Genos ini enggak seneng kalau Saitama Sensei diikutin oleh Blue. Ya Blue pun mengatakan jika Genos jangan khawatir karena dirinya tidak punya urusan dengan Saitama. Dia hanya ingin berbicara dengan para petinggi di sekitar sini, tapi kebetulan malah bertemu dengan Saitama. Dan Blue juga mengatakan kepada Genos jika dia mendapatkan informasi jika Metal Knight telah melakukan percobaan menggunakan monster. Jadi Blue ini berpendapat jika Metal Knight ini jahat dan harusnya asosiasi pahlawan tidak akan membiarkannya lolos karena melakukan hal yang seperti itu. Nah, sambil berjalan pergi, Blue pun mengatakan ke Genos jika dia mengundangnya ke New Hero dan akan mendapatkan posisi sebagai pemimpin New Hero. Shin pun berpindah lagi ke Genos dan Saitama yang sedang memakan sesuatu. Nah, sambil memakan sesuatu, mereka bercerita tentang Metal Knight yang melakukan eksperimen mencurigakan dengan monster. Ya intinya mah, mereka berdua itu menyeritain kayak apakah Metal Knight berkhianat atau enggak dan menceritakan panjang. Genos mengatakan kepada Saitama jika dia akan bekerja di belakang layar dan Saitama bekerja secara terbuka. Genos berniat menghancurkan ketidakadilan ini. Saitama yang mendengar itu dari Genos langsung mengatakan, "Ayo kita berikan yang terbaik." Setelah itu di akhir panel diperlihatkan Saitama dan dua peliharaannya bertemu dengan Blue yang saling berhadapan. Tapi yang jelas di akhir panel ini cuma menggambarkan Saitama dan Blue seperti ingin bertarung. Tapi sebenarnya mereka nggak bertemu. Jadi kayak nggak masuk cerita komik lah. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang webcomic One Punch Man chapter 134. Kalau menurut Mimin aja ya, makin lama itu bener-bener makin banyak konflik yang udah banyak konflik tapi masih belum selesai konflik yang sebelumnya. Jadi kayak udah bener-bener parah gitulah. Ya kalau Mimin sebutin konflik satu-satunya ada banyak sih. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.